Kitab 1 Yohanes. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih hidup sampai hari ini dan masih diberi kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Kali ini di dalam kitab 1 Yohanes 1. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, di ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saudara, hidup kekal hanya ada di dalam iman kepada Kristus Yesus dan persekutuan yang erat dengan Dia. Persekutuan yang erat artinya memiliki kebersamaan, memiliki kekuatan, keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi kita yang sudah dianugerahkan keselamatan oleh Yesus Kristus, mari kita menghargainya dengan membina keintiman kita setiap hari dengan Tuhan. Melalui kesetiaan kita mendengar firman Tuhan, membaca firman, berdoa, memuji Tuhan, dan melakukan firman yang kita pelajari itu. Amin. Selanjutnya ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu,
kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yang dimaksudkan persekutuan di sini artinya meliputi saling berpartisipasi. Orang Kristen harus mempunyai persekutuan karena mereka memiliki iman yang sama, memiliki kasih karunia yang sama dari Allah di dalam Kristus, hidup didiami oleh Roh Kudus, ya, memiliki karunia-karunia Roh. Jadi tidak mungkin ada persekutuan yang sejati dengan orang-orang yang menolak iman, ya. Ayat 6 diajar kepada kita, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Hidup dalam kegelapan artinya hidup tetap di dalam dosa, kesenangan amoral, tidak mempunyai persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Sebab orang-orang yang mempunyai persekutuan yang akrab dengan Tuhan akan mengalami pembentukan, proses, sehingga semakin hari semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ayat 7, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hidup dalam terang berarti sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran firman Tuhan dan berusaha sungguh terus-menerus karena kasih karunia Tuhan untuk mematuhi firman Tuhan dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tindakan sehari-hari. Darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Hidup di dalam terang berarti kita terus-menerus dibersihkan, ya. Terus-menerus Roh Kudus membentuk hidup kita sehingga tambah hari kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Rasul Yohanes sedang mengajar terhadap mereka yang mengatakan bahwa perbuatan jahat itu bukan dosa, ya. Itu hanya karena naluri manusia. Ajaran sesat seperti itu masih ada sampai sekarang ini. Orang-orang yang menyangkal dosa dan menganggap itu hanya kebejatan atau kejahatan biasa, itu karena faktor kelemahan jiwa atau karena lingkungan sosial. Kita harus percaya bahwa tabiat berdosa itu ada dan itu mengancam kehidupan kalau kita tidak sungguh-sungguh mematikan perbuatan dosa itu. Karya Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup orang percaya akan memampukan kita menyalibkan dosa itu. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kita harus dengan terbuka, rendah hati mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dan penyucian dari Tuhan, ya, supaya Tuhan sungguh-sungguh memberi kita kemampuan, kekuatan bisa menyalibkan kuasa dosa itu, sehingga tambah hari kita tambah hidup kudus bagi Tuhan. Jikalau kita berkata kita nggak pernah berbuat dosa, maka kita berarti tidak perlu diselamatkan. Berarti kita membuat Tuhan pembohong, padahal diri kita sendiri yang pembohong. Sebab itu ingatlah, Roma 3 ayat 23 mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua
telah berbuat dosa. Akibatnya kehilangan kemuliaan Allah. Hilang persekutuan dengan Tuhan. Menjadi budak dosa. Sebab itu kita semua perlu keselamatan dari Tuhan. Kita semua perlu anugerah itu. Dan bagi kita yang sudah menerima anugerah itu, mari kita sungguh-sungguh berjalan dalam terangnya Tuhan. Mari kita menghargainya dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.